Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera sukacita dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami kehidupan di hari ini. Terima kasih atas perlindungan Tuhan ketika kami istirahat tidur. Bahkan Tuhan telah memberkati kami ketika kami tidur. Pagi hari ini dengan kekuatan dari Tuhan, kami masih ada. Semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan menjadi perisai yang melindungi kami, menjadi pelita yang akan menerangi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Kita membaca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, menjalani proses. Saudara-saudara, berlian adalah salah satu batu mulia yang mahal harganya. Harga berlian sangat bervariasi, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan juga angka triliun. Saudara-saudara, sangat menarik jika kita mempelajari tentang berlian. Salah satunya adalah fakta bahwa berlian sebenarnya berasal dari karbon yang mengalami pengendapan selama ribuan tahun. Dari karbon biasa menjadi batu permata yang mahal harganya. Mengapa saudara-saudara? Karena karbon tersebut bersedia mengalami apa yang dinamakan proses. Karbon tersebut mengalami proses alam berupa tekanan, gesekan alam, dan juga waktu yang sangat panjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal tersebut kita belajar bahwa proses kehidupan juga sangat diperlukan jika kita ingin berubah. Proses kehidupan akan membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang lebih indah dan bernilai. Kadang-kadang Tuhan memakai masalah, tekanan hidup, bahkan juga pergumulan hidup yang sangat panjang sebagai alat untuk membentuk, menempa dan mengasah hidup kita. Tapi sangat disayangkan saudara-saudara, kita seringkali hanya fokus pada rasa yang tidak nyaman ketika kita mengalami proses itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak bersedia mengalami proses dari Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita akan biasa-biasa saja. Kita tidak akan mengalami suatu perubahan. Kita tidak akan mengalami dan merasakan betapa dahsyatnya mujizat Tuhan itu bagi kita. Kita tidak akan pernah mengalami rasanya bergaul karib dengan Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, jika kita bersedia dan siap menjalani proses dari Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih indah dan bernilai. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu kisah tentang Yusuf, seorang budak tetapi akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Musa, seorang gembala, akhirnya dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir. Daud adalah seorang gembala tetapi dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai semuanya itu,
Mereka siap dan bersedia menjalani proses yang panjang. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Saya percaya kita semua rindu mengalami dan memiliki hidup yang jauh lebih baik dan berubah. Kuncinya hanya satu: Tuhan mau kita menjalani proses. Tuhan rindu kita bersedia dengan rendah hati menjalani proses hidup itu, karena proses hidup akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam menjalani proses hidup dari Tuhan. Jangan fokus kepada ketidaknyamanan, tetapi tetaplah semangat dan fokus kepada hasil yang akan kita nikmati setelah proses itu berakhir. Kesediaan kita mengalami proses menentukan apakah kita akan menjadi berlian yang indah atau hanya menjadi karbon yang biasa saja. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk menjalani proses hidup dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani proses itu. Tetap semangat, saudara-saudara. Percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami ada dalam tekanan hidup, Tuhan mengizinkan kami ada dalam pergumulan yang panjang. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa semua itu bagian dari proses Tuhan untuk menjadikan kami pribadi yang indah dan bernilai, lebih indah dari sebuah berlian. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami, supaya dalam menjalani proses hidup ini kami tetap bersyukur, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dan juga mujizat demi mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solafide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan melalui renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong seluruh kehidupan kami, memberkati apa yang kami kerjakan dan usahakan, memberkati kehidupan anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami. Tuhan, sembuhkanlah jika ada di antara kami yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan mereka yang sedang dalam kelemahan iman, Tuhan kuatkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.